Oh, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ada satu kesempatan bagus buat Chelsea dan Pochettino untuk mengakhiri musim dengan setidaknya satu trofi. Karena kalau mereka dapetin FA Cup, mereka bisa dapetin Europa League dan dapat satu trofi. Gue bilang, kalau mereka tuh bisa kalahin Man City, akhirnya ketemu Man United di FA Cup final, Chelsea yang bakal juara. Lo nggak lihat kemarin Manchester United gimana lawan Coventry City? Memalukan banget. Jadi kalau Chelsea bisa lolos ke final, gue bisa bilang 85% Chelsea juarain FA Cup. Dan itu bisa dianggap sebagai musim yang berhasil. Dapetin FA Cup, terus Chelsea juga mungkin bisa dapetin peringkat 7 atau 8. Ini bisa dianggap musim yang bagus buat Pochettino dan DKK. Tapi sekali lagi, Chelsea gagal mengambil peluang bagus ini. Sebelumnya di Carabao Cup lawan Liverpool yang sempat ngerotasiin pemain dengan pemain-pemain muda, akhirnya bisa kebobolan juga di babak extra time. Peluang hilang. Sekarang ada peluang lagi nih lawan Man City, lawan yang sulit, tapi tetap aja mereka baru disingkirkan oleh Real Madrid. Terus mereka juga kelihatan capek banget kemarin. Rodri, langkahnya itu udah pelan banget. De Bruyne yang udah makin tua, Bernardo Silva yang udah dipaksa main terus. Ini kelihatan, Chelsea itu kelihatan lebih bugar. Apalagi mereka itu baru menghajar Everton 6-0. Momentumnya ini ada di Chelsea. Dan benar, kelihatan dari permainan Chelsea itu yang mendominasi arus permainan. Tapi sekali lagi, ketika mereka menciptakan peluang-peluang bagus, lini depan mereka itu mandul. Salah satunya adalah Nicholas Jackson. Pemain yang banyak dikritik kemarin itu dan memang sepantasnya dikritik karena dia sudah mendapatkan 3 peluang bagus, 1-1 dengan kiper Stefan Ortega, antara dia coba ngiterin kipernya atau dia coba tembakan tapi tembakannya terlalu pelan. Ada satu peluang bagus nih lawan Ortega, 1-1, bisa tembak langsung tapi dia coba ngiterin kipernya dulu. Ini seperti menyatakan dia itu nggak pede dengan tembakannya. Dia merasa tembakannya itu nggak akan bisa melewati Ortega. Jadi dia coba ngiterin kipernya dulu, mencoba giring bolanya dulu, supaya gawangnya kosong. Nah, setelah gawangnya kosong, gampang buat Jackson langsung sodorin bola ke gawang yang sudah kosong. Tapi yang meleset dari perhitungan adalah pemain-pemain City, dia coba giring bola, ya back-back Man City itu udah pada balik, Ortega juga udah siap berdiri lagi. Nah, sejak itu peluangnya udah hilang. Nah, apa yang dilakukan oleh Jackson itu yang lebih mengecewakan lagi. Karena ketika situasinya ini udah semakin sulit, back Man City udah pada balik, Ortega udah berdiri. Nah, striker-striker tajam itu bisa menemukan solusinya. Antara dia bisa menemukan sudut tembak atau bisa menemukan celah di gawang yang kosong, tapi apa yang dilakukan oleh Jackson adalah dia malah menyodorkan bola ke Cole Palmer. Dia striker loh. Cole Palmer itu cuma sayap kanan doang. Tapi dengan penyodoran bola ini ke Cole Palmer, ini seakan-akan menyatakan si Jackson ini merasa kemampuannya itu nggak cukup untuk bisa mencetak gol. Malah dia kasih bolanya ke Cole Palmer, pemain yang lebih bagus. Seorang striker yang tajam itu harus ada sisi arogan dan sisi ego bahwa dialah yang bisa mengambil sinar lampu. Dialah yang akan mengambil ketenaran. Bukan pemain-pemain lainnya, bukan Cole Palmer. Dialah yang mau mengambil namanya itu. Jadi, sungguh mengecewakan sekali dari Nicholas Jackson. Walaupun Jackson itu yang pantas dikritik pertandingan kemarin, dan sepanjang musim, ini bukan pertama kalinya dia gagal mengambil kesempatan, tapi dari secara keseluruhan, gue melihat potensi yang cukup besar dari Jackson ini. Karena dia itu masih bisa memberikan link up play atau kombinasi dengan pemain-pemain di sekelilingnya. Pemain seperti Sterling, Mudryk, Palmer. One touch passingnya itu bagus banget si Jackson ini. Kalau penyelesaian di depan gawangnya itu dipoles lagi, dia bisa menjadi salah satu
forward paling komplit di dunia. Karena ya itu, kita harus menahan rasa emosi kita. Dan juga ini untuk para penggemar Chelsea. Karena Jackson ini memiliki potensi yang bagus. Dia baru di musim pertamanya, kelihatan memang sangat mentah, tapi harus sabar. Ya, ada jenjangnya gitu loh. Nggak boleh terlalu bergebu-gebu karena satu performance aja atau satu musim. Harus sabar. Karena seperti yang gue bilang, pemain ini ada potensinya, cuma harus dipoles lagi. Itu pun juga memang tergantung dengan perkembangan dirinya dan juga kepelatihan ya dari Pochettino. Apakah dia bisa mengembangkan si Jackson ini jadi pemain kelas dunia. Dan selain Jackson, ada juga satu hal yang sangat mengecewakan bagi Chelsea, yaitu adalah handball yang terjadi di dalam kotak penalti Man City. Saat itu Cole Palmer yang melesatkan tembakan bebas. Dan tembakan itu membentur tangannya Jack Grealish di kotak penalti. Ini seharusnya berbuah jadi penalti. Tapi entah kenapa alasannya VAR menganulir keputusan itu. Lucu banget. Seharusnya memang kalau tangannya itu rapat di badan, terus bola membentur tangan, itu sah, bukan penalti. Tapi tangannya Jack Grealish itu melambai-lambai, udah jauh dari badannya. Ketika bola membentur, itu seharusnya jadi penalti. Karena itu sudah mencegah tembakannya Palmer itu mengarah ke gawangnya Man City. Itu jelas-jelas adalah penalti. Ini memang menyatakan sekali lagi ya, standar kewasitan Liga Inggris saat ini. Sekarang ini nggak ada wasit Liga Inggris yang pantas mewasiti pertandingan. Kita lagi membicarakan perbandingan antara dulu ada Howard Webb dan Mark Clattenburg, ya, pelatih-pelatih wasit-wasit Liga Inggris yang pada masanya itu adalah wasit-wasit terbaik, dan sekarang standarnya itu udah menurun habis. Sangat kecewa banget karena Liga Inggris itu adalah liga terbaik saat ini dan harusnya juga disamakan dengan level wasit yang lebih tinggi lagi daripada ini. Tapi ya itu memang sangat mengecewakan. Ada perasaan dari Chelsea adalah mereka itu sudah gagal mengambil peluang sekali lagi. Dari Carabao Cup sampai ke FA Cup. Lawannya Man City, tapi kemarin itu Man City kelihatan capek banget. Dan betul, Chelsea yang mengambil arus permainan. Tapi mereka gagal mengambil kesempatan bagus. Terutama yaitu si Nicholas Jackson. Dan juga mungkin ada sedikit unsur ketidakberuntungan dari wasit ya. Tapi dari secara keseluruhan Chelsea gagal mengambil peluang ini.